Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Usikum wa nafsu bi taqwallahi faqad faizal mu'minuna muttaqun. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada sore hari ini akhirnya kita dipertemukan kembali secara offline setelah beberapa bulan kita libur karena ada pandemi, dan kita berharap mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa bertemu secara offline karena bagaimanapun suasananya akan jauh lebih baik ketika kita bertemu dalam majelis ilmu seperti ini. Kalau online itu kadang-kadang disambi, kadang-kadang kayak ngomong sendiri gitu, jadi kesannya kurang nyambung dengan peserta. Tema kita hari ini adalah akhlak adalah kunci kebahagiaan keluarga, dan kita mulai pembahasan dari hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Jadi Imam Bukhari itu punya kitab lain selain Sahih Bukhari, yaitu kitab Adabul Mufrad, kitab yang berisi tentang hadis-hadis yang membahas tentang adab dan akhlak. Dari sana ada sebuah hadis yang berbunyi, innama bu'itsu liutammima sholihal akhlak. Sungguh aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang luhur atau akhlak yang mulia. Jadi di sini dimulai dari kata innama. Ini merupakan lafzul hasar, kata yang berfungsi untuk membatasi. Jadi kalau innama artinya sungguh dan hanya. Jadi sungguh itu adalah taukid untuk menguatkan, tetapi ma itu untuk membatasi. Jadi sungguh bahwa ini memang hanya ini gitu loh, tidak ada yang lain. Apa? Bahwa itu kita memang sholihal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang. Jadi tujuan utama Rasulullah itu adalah mendakwahkan Islam agar orang-orang bisa menerima dan kemudian masuk ke dalam agama Islam, memeluk agama Islam. Nah, setelah mereka menjadi muslim, itu akhirnya adalah menjadi pribadi dengan akhlak yang baik. Jadi memang Islam ini agama yang akan membawa perubahan di dunia. Karena Islam tidak menghajatkan kalau Anda hanya menjadi muslim secara KTP, tidak. Bagaimana Anda menjadi muslim, tapi hasil akhirnya adalah muslim yang berakhlak baik. Ini juga menjadi semacam jaminan bahwa Islam ini akan menjadi perubah peradaban manusia, karena dengan munculnya muslim-muslim berarti munculnya orang-orang yang berakhlak baik, maka dunia ini akan selamat dari keburukan. Jadi begini maksud saya. Kalau kita mempelajari Islam, itu secara umum ilmu Islam kita bagi menjadi dua kelompok, yaitu ilmu yang tata'alaku bikaifiyatil amal, ilmu yang berkaitan dengan cara mengamalkan sesuatu. Jadi Anda datang, Anda belajar, nanti pulang Anda mendapatkan gambaran bagaimana mengerjakan sesuatu sebagai seorang muslim. Misalnya ilmu tentang tata cara sholat, tata cara wudhu, tata cara penyembelihan, kemudian tata cara menghilangkan najis, misalnya tata cara makan. Nah, hal-hal seperti itu kalau Anda pelajari, kemudian Anda pulang, maka Anda mendapatkan panduan bagaimana mengerjakan hal itu. Itu namanya ilmu-ilmu dalam Islam yang berkaitan dengan cara kita melakukan satu amal. Tapi ada juga ketika nanti kita mempelajari Islam, yang kita dapatkan adalah ilmu yang tidak berkaitan secara langsung dengan cara kita beramal. La tata'alaku bikaifiyatil amal. Tidak berhubungan dengan bagaimana cara melakukan sesuatu. Nah, ilmu-ilmu yang tidak berkaitan dengan cara melakukan sesuatu ini adalah ilmu-ilmu yang mengatur tentang cara kita berpikir. Misalnya begini, Anda
bekerja di sebuah lembaga keuangan ribawi. Kemudian Anda masih bingung, apakah saya akan terus bekerja di sana atau saya akan pergi, resign, keluar dari pekerjaan itu. Maju mundur. Bisa jadi ketika Anda ngomong sama istri, itu juga nggak mendukung. Karena saya banyak menemukan orang-orang yang mau meninggalkan pekerjaannya di bank konvensional, istrinya nggak mendukung. Karena secara ekonomi sudah mapan. Nah, tiba-tiba hadir di salah satu pengajian, kemudian di situ disampaikan sebuah ayat Al-Quran yang bunyinya adalah wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala rizquha. Apa saja yang melata di muka bumi, maka Allah lah yang menjamin rezekinya. Jadi bukan hanya bekerja di bank, bekerja dimanapun, Tuhan kita sama Allah. Kita jadi TKI ke luar negeri, kita bekerja di sini, Tuhannya sama Allah. Kemudian disempatkan sebuah hadis Nabi, man taraka syai'an lillahi awadallahu khairum minhu. Barang siapa yang meninggalkan satu perbuatan yang buruk karena Allah, maka Allah akan memberikan ganti yang lebih baik baginya. Ayat itu masuk ke dalam hatinya, saya hamba Allah, dimanapun saya tetap akan diberi rezeki. Bahkan dalam ilmu akidah, rezeki itu sudah tertulis jauh sebelum kita lahir. Kemudian yang kedua, bahwa kalau saya melakukan ini karena Allah, berarti Allah akan memberi ganti yang lebih baik. Jadi sekarang persoalan tinggal bagaimana saya menjaga niat bahwa keluarnya saya dari bank itu bukan karena mentok posisinya nggak naik-naik atau karena benci sama manajernya atau apa, tapi karena memang saya ingin meninggalkannya karena Allah, ini riba. Nah, keyakinan seperti itu muncul, itu kan tidak berkaitan secara langsung dengan amal. Wong dia pada dasarnya juga ingin meninggalkan pekerjaan itu ya. Tapi membuat dia menjadi semakin mantap misalnya. Nah, ini kan ilmu yang tidak berhubungan dengan cara kita beramal. Ya, Anda ikut korban. Nah, sebelum Anda ikut mendaftarkan diri jadi orang yang ikut korban Idul Adha itu, Anda membaca ayat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan satu perbuatan baik meskipun satu dzarrah, maka Allah akan membalas kebaikan itu. Dia akan melihat hasilnya. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan yang buruk meskipun satu dzarrah, dia juga akan melihat hasilnya. Itu masuk ke dalam hatinya. Terus kemudian dia mendengarkan kisah tentang Allah itu maha mendengar dan Allah itu maha melihat. Nah, kemudian dia bisa loh, dan ini terjadi sini loh. Dia kirimkan, dia beli kambing, kemudian dia kirimkan ke sini. Tolong kambing saya dikirimkan ke Nurul Iman. Kemudian ya sudah, sampai sekarang kita tidak tahu siapa orang itu. Jadi ada orang yang melakukan amal perbuatan itu nggak peduli lagi apakah orang lain tahu saya melakukan atau tidak. Dia nggak perlu lagi untuk melakukan pencitraan, kemudian peliputan, disiarkan di mana-mana, nggak. Bahkan nama pun dia samarkan, Abdullah. Dari mana kambingnya? Dari Abdullah. Dia nggak ingin diketahui. Sampai hari daging korbannya masih tersimpan di freezer. Kalau Bapak mau berkenan silahkan. Jadi ada orang yang korban kesini sampai sekarang itu nggak ketahuan orangnya siapa, padahal jatah dia itu masih sudah disisihkan gitu. Itu masih di freezer. Kalau Anda berkebutuhan daging kambing untuk menyembuhkan penyakit, silakan menghubungi panitia gitu. Jadi ada orang seperti itu, tapi ada orang kan sampai korban aja ditulis namanya, kemudian di-syuting, difoto dan macam-macam gitu. Kalau kita tahu Allah maha melihat, maha mendengar, orang lain nggak tahu, nggak melihat, nggak apa-apa lah. Yang Allah melihat, mendengar kok, dan Allah akan membalasi darah per darah kok. Nah seperti ini muncul karena tadi ada ilmu yang dia yakini, ada bahwa Allah maha melihat, maha mendengar, bahwa Allah akan membalas semua kebaikan yang dilakukan oleh manusia darah per darah. Jadi amalan-amalan yang kita lakukan itu akan secara teknis ditunjukkan oleh ilmu-ilmu yang berkaitan dengan cara beramal, tapi secara hati untuk bisa ikhlas itu ditunjukkan dengan ilmu-ilmu yang tidak berkaitan dengan amal, tapi bagaimana cara kita berkeyakinan. Nah, apapun itu, ilmu apapun dalam Islam yang kita pelajari, sebenarnya ujung-ujungnya adalah membuat Anda menjadi orang berakhlak gitu loh ujung-ujungnya. Ya, semiskin-miskinnya Anda tidak tertarik untuk datang ke dukun atau menginggu pesugihan. Karena Anda percaya bahwa Allah lah sang pemberi rezeki dan rezeki itu tidak akan tertukar.
Anda tiba-tiba tidak perlu sewot ketika Anda buka warung soto, di samping Anda juga warung soto. Ini gara-gara warung soto mau buka, soto nggak laku. Yang berpikir begitu tuh karena orang nggak berpikiran bahwa Allah menjatah rezeki mereka masing-masing dan tidak tertukar di antara mereka. Nah, intinya begini, apa yang kita pelajari di dalam Islam, baik ilmu itu berkaitan dengan ibadah, baik ilmu berkaitan dengan akidah, baik ilmu berkaitan dengan muamalah, semuanya itu berakhir pada kamu melakukan atau tidak ilmu itu. Disitulah kemudian ilmu itu berubah menjadi amal. Nah, pada saat ilmu berubah menjadi amal, secara liriah itu dilihat orang lain namanya akhlak. Jadi sekali lagi, aku diutus menjadi nabi, menjelaskan ayat, menjelaskan hadis, berperang, menegakkan hudud, mendirikan negara. Itu tujuannya adalah agar orang-orang yang masuk Islam itu berubah menjadi pribadi yang berakhlak baik. Hanya itu. Jadi kalau kita nanti bangga menjadi seorang muslim hanya karena hafalan, hanya karena catatan, hanya karena gelar sarjana, tapi maaf akhlaknya tidak baik, sebenarnya kita bermasalah karena kita tidak tahu substansinya. Substansinya menjadi muslim adalah menjadi orang berakhlak baik. Semua yang diajarkan Nabi itu menuntun kita berubah menjadi orang yang baik. Oke. Fi hadzal hadits syarif yubayyinu Nabi sallallahu alaihi wasallam anal hadafal asasi min hadzal dinil hanif wa risalati al samha wa al akhlaq. Di dalam hadis yang mulia ini Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa tujuan mendasar dari din yang lurus dan risalah yang lapang adalah akhlak. Jadi kamu menjadi muslim itu tidak hanya memamerkan apa ilmumu, apa pengetahuanmu, apa catatanmu, apa gelarmu, karena semuanya akan mengarah kepada terbentuknya akhlak yang baik. Kalau tidak berubah menjadi akhlak yang baik, berarti ilmu kita mandul. Nah, disinilah kenapa Rasulullah ketika ditanya tentang siapakah manusia yang paling baik, siapakah muslim yang terbaik, keislaman apa yang paling baik, pertanyaan-pertanyaan yang semisal dengan itu, jawaban Rasul selalu kepada akhlak. Perhatikan, khairukum, yang terbaik di antara kamu, man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu, orang yang mempelajari Al-Qur'an kemudian mengajarkan kembali ilmu itu kepada orang lain. Ya Rasulullah, ayul islami afdal, wahai Rasulullah, Islam apakah yang paling baik? Islam apa yang paling baik Rasulullah? Paling utama. Maka Rasul mengatakan man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Yaitu Islamnya orang yang orang-orang di sekitarnya selamat dari bahaya lisan dan dari bahaya tangannya. Jadi lisan ini berbahaya loh. Ya. Ketika kita mencaci maki orang, ketika kita menggibah tentang orang, ketika kita menjelek-jelekan orang, maka orang yang mendengar itu bisa sakit hati. Ketika saya membahas tentang muasyarah bil ma'ruf, perlakukanlah keluargamu dengan baik, itu Ibnu Katsir mengatakan salah satunya adalah thayyibu aqwalakum lahunna. Perbaikilah ucapan kamu kepadanya, kepada istrimu. Kenapa? Karena ada orang-orang yang terluka dalam pernikahan menjadi tidak sakinah karena ucapan. Ada ucapan-ucapan yang maaf, merendahkan. Ada ucapan-ucapan yang menganggap tidak ada. Dan ada ucapan-ucapan yang memaki. Misalnya, ada seorang suami yang sedang merengut, ya, kelihatan ada masalah. Terus istrinya datang mengatakan, ya, mbok cerita toh sama aku, jangan diam saja, siapakah aku bisa memberi solusi. Tiba-tiba semuanya lihat ngomong, sebagaimana ngobae, sekolahmu bodoh, tak takon-takon, tak jawab, malah kamu memet dewe, meneng rasa tak takon-takon. Nah ini Bu RT atau Bu Tejo biarkan saja. Tapi nah ini suami Anda, istri Anda gimana coba rasanya gitu loh. Berarti Anda itu diakui kebodohannya gitu loh. Coba Anda kan, ya masa segitunya sih? Ya kalaupun mungkin saya juga tidak bisa membantu atau dia tidak menerima saran dari saya, mungkin kalimatnya tidak seperti itu. Ada seorang dokter menemui saya, kemudian dia sedang menjalani magang. Jadi dia sedang menempuh spesialis, dia jadi residen, jadi mahasiswa lagi. Jadi dia meskipun sudah jadi dokter, tapi sekarang sedang menempuh spesialis. Jadi dia belum punya penghasilan karena dia masih kuliah lagi untuk menjadi spesialis, istilahnya residen. Dia punya istri yang
dokter juga dan sudah selesai spesialisnya dan sekarang sudah bekerja. Pada suatu hari istrinya itu pulang membawa barang yang jumlahnya sangat banyak. Baru saja belanja di mall. Suaminya bilang, tadi habis dari belanja. Ya iyalah, belanja, masa kayak gini ngerampok. Mbok kalau mau belanja itu ngajak saya, bisa saya sopiri, bisa pertimbangan milihnya apa-apa. Ngapain ngajak kamu? Ini uang-uangku sendiri kok, kamu belum ngasih uang kepadamu, mbok diem aja. Anda bayangkan kalau Anda jadi suami dari perempuan kayak gini itu ngapain coba? Ya wis deh, aku ora blonjo tak meneng bae ngono, tempe kowe iki. Jadi ada yang begitu tuh ada gitu loh. Jadi Anda tuh jadi nggak penting, banyak suami atau istri yang ketika mengambil keputusan besar itu pasangannya nggak dilibatkan. Jadi kalau saya cerita, ada seorang perempuan profesinya pramugari. Coba Anda bayangkan, pasti cantik, tinggi, langsing, pinter. Dan pramugari kurang satu dari ini, berarti dia kemarin daftarnya itu nyogok, wes gitu aja gitu. Karena pramugari harus 4 ini terpenuhi. Satu tinggi, iya iyalah. Karena nanti kalau terjadi kita naik pesawat, itu kita bawa barang ke dalam pesawat namanya kan bagasi kabin. Itu kan naruhnya di atas. Yang tugas naruh-naruh ya pramugari itu. Kita cuma nyarahkan ke dia, kita duduk. Kamu nggak usah ngatur-ngatur. Ya urusan dia digaji untuk itu kok. Lah itu letaknya kan di atas. Nah kalau pramugarinya cendek ya masa dadak dijunjung karo penumpang itu ya itu loh. Ya udah Mas, pramugarinya ya jelas tinggi karena untuk naruh-naruh barang di bagasi kabin itu. Pramugari harus pinter, ya pinter karena tidak semua penumpang itu bisa bahasa Inggris, tidak semua penumpang bisa bahasa Indonesia, ada penumpang yang hanya bisa bahasa daerah, ada bahasa asing yang bukan Inggris. Maka sedikit-sedikit pramugari harus paham itu karena mereka melayani penumpang. Jadi untuk itu pramugari harus pinter. Pramugari harus langsing karena untuk efisiensi tempat. Kalau kita naik pesawat itu kalau mau ke belakang ke toilet, itu kan ruangannya cuma kecil, cuma untuk 1 orang, papasan 2 orang itu susah. Lah kalau pramugari itu tubuhnya kecil, dia cukup geser ke sebelah di depan di depan kursi penumpang lain sudah bisa, dia masuk ke situ terus kita lewat. Coba Anda kebelet ke toilet, Anda kena diabetes. Jadi kalau kena diabetes itu kan pengennya cepet-cepet ke kamar kecil, terus terhalang pramugari yang gemuk itu ya di tengah-tengah itu. Anda bisa pipis di tempat gitu Mas gitu. Dan pramugari itu memang harus cantik. Karena nanti kalau pesawat di atas itu kan kadang-kadang ada turbulensi gitu ya. Jadi udara sedang tidak cerah, masuk ke dalam awan, terus nanti ada tekanan tuh dudut itu. Itu kalau orang nggak pernah naik pesawat itu kayak gitu tuh, wah ya rasanya harus ciblok Mas gitu. Dan mesti mati wis nanti ciblok Mas gitu. Jadi kalau naik pesawat sedang duduk gitu, sing ra salat ya astagfirullah ngono kuwi. Terus berdoa mudah-mudahan selamat nanti sampai di rumah saya akan sholat dan tiba-tiba ra sholat gitu. Itu biasa. Nah dalam keadaan seperti itu kalau didatangi perempuan cantik, tenang Bapak ini turbulensi nggak usah takut. Itu ya gak tenang, tapi kalau datang wajahnya jelek kenapa ketakutan gitu. Gitu. Nah sekarang di depan saya ada perempuan dengan 4 kriteria itu, cantik, tinggi, langsing, pintar. Dan dia cerita, Ustadz saya dulu dikenalkan dengan seorang laki-laki dan saya langsung jatuh hati kepadanya. Jadi kisah tentang orang yang jatuh cinta pada pandangan pertama ternyata ada di zaman modern ini. Tapi percayalah, kejadian-kejadian kayak gitu tuh hanya terjadi pada laki-laki yang sangat tampan atau perempuan yang sangat cantik. Jadi melihat pertama langsung jatuh cinta itu ya karena sangat tampan, sangat cantik. Nek kayak kita yang biasa-biasa saja ya ora iso lah ketemu pisan. Wong dijodohku state cek ngene-ngene tenanan kuwi ngene. Tak percaya gitu. Kita kan witing tresno jalan kulino, Pak, gitu loh. Mungkin bukan karena tampaknya cantiknya, tapi karena baik hati, tidak sombong dan tidak punya uang buat ditabung. Gitu. Terus dia mengatakan, saya ketemu pertama kali, saya langsung mengatakan dalam hati saya, ini laki-laki yang saya cari, saya harus jadi istrinya. Sejak hari itu dia kemudian sholat istikharah, langsung dilanjutkan sholat hajat, dilangsungkan dengan doa. Itu 3 bulan. Dia berhenti hanya ketika haid. Ketika tidak haid dia melakukan itu selama 3 bulan. Anda bisa bayangkan, saya bisa ngomong Mbak, kowe iki lebay sholat
istikharah ki gur ping 3 ya, Mbak. Gusti Allah ki sangat pinter ditakoni pisan pindho saring jawabane. Mosok Gustimu bodoh banget ditakoni 3 sasiran jawab-jawab gitu. Nah, setelah dia istikharah dilanjutkan dengan sholat hajat, terus berdoa. Doanya itu cuma 2. Ya Allah, jadikanlah dia suami saya atau jadikanlah saya istrinya gitu. Kan padha wae. Mbok pitu ya padha wae, jadikanlah dia menantu bapak saya. Ayo, jadikanlah dia kakak ipar adik saya. Nah, dia jadikanlah dia keponakan saya. Jadikanlah dia keponakan saya. Jadikanlah cucu dari nenek saya. Kan padha wae. Mau berapa kali juga tujuannya sama. Qadarullah menikah dengan laki-laki itu. Dia mengatakan itu seperti mimpi yang jadi kenyataan. Saya menghamba kepada suami saya. Apapun yang dia inginkan saya penuhi. 7 tahun saya tinggal di rumah. Saya layani semua keinginan suami. Karena saya sangat mencintai dia. Setelah 7 tahun karena belum dikaruniai momongan. Kemudian saya untuk mengusir kesepian. Saya ngomong sama suami. Boleh enggak kalau saya bekerja. Nah, karena kemampuan bahasa Inggrisnya bagus. Dia bekerja menjadi pramugari. Bukan di maskapai Indonesia tapi di Perancis. Ya oke. Sampai pada satu hari dia diajak pulang suaminya. Nah ketika di tempat suaminya itu mereka sedang makan bersama keluarga besar. Waktu makan bersama keluarga besar, dia ditanya oleh salah seorang adik iparnya, Mbak, mau pelunasan ya Mbak ya? Melunasi apa dek? Kan aku tidak punya hutang sama kamu. Ya silaturahmi aja, nggak ada acara pelunasan, nggak punya hutang kok. Loh, Mbak tidak tahu toh? Apa? Kemarin ada salah satu anggota keluarga kita yang ada masalah finansial dan memutuskan untuk menjual rumahnya. Nah, daripada rumah itu dijual ke orang lain, hanya ditawarkan sama saudara-saudara sendiri. Dan suami Mbak Mas saya itu yang mengambil, sudah dikasih DP, down payment atau uang muka, dan tinggal pelunasan. Saya pikir hari ini ada pelunasan. Nah, kalimat berikutnya tuh yang raconnya tuh di sini. Masa Mbak istrinya nggak tahu? Orang satu kampung aja sudah pada tahu. Itu racun loh itu. Akhirnya si istri ini bingung gitu loh. Dia merasa sakit hati karena berarti saya nggak penting. Akhirnya begitu mereka pulang di tengah jalan mereka bertengkar. Ya aku kijane penting opo ndak tau dalam hidupmu. Kamu tuh beli rumah bukan beli kacang. Harganya ratusan juta bukan 1.000-2.000. Mosok suatu kamu sudah tahu, aku loh istrimu nggak tahu. Aku jadi penting apa nggak tahu buat kamu itu? Orangnya yang mana sih? Nah sejak hari itu dia mengatakan, ya Allah Ustadz, sejak hari itu perasaan saya kepada suami langsung hambar. Ternyata saya sudah mengorbankan hidup saya untuk melayani dia. Jatuh-jatuhnya dia nggak penting. Hari itu saya sudah nggak cinta lagi sama suami. Ini kisah nyata ya, bukan mengada-ada. Ya ada dramanya sedikit, tapi itu kisah nyata gitu. Gitu. Jadi ada orang itu yang sakit hati karena omongan. Maka perhatikanlah omongan kamu. Nah, jadi kalau Anda Muslim, lingkungan di sekitar Anda adalah orang-orang yang selamat dari jahatnya omongan Anda, jahatnya tangan Anda, maka Anda adalah Islam terbaik. Kalau Rasulullah menjawab, ya Rasulullah, siapakah Islam yang paling utama itu apa? Yaitu orang Islam yang orang-orang Islam di sekitarnya selamat dari gangguan tangannya dan lisannya. Jadi jawaban Rasul kepada akhlak akhirnya. Bukan, yang sarjana, yang gelarnya banyak, yang pintar hafalan Quran, bukan. Yang lesan dan tangannya tidak mengganggu sekitarnya, titik. Itu kan jawabannya ke akhlak. Coba hadis yang lain. Khairun nasi khairukum qadhan. Sebaik-baik manusia ada yang paling baik dalam melunasi hutang. Pernah nggak Anda ketemu orang yang nagih hutang malah jadi sakit hati seolah-olah dia dia yang menghutangi seolah-olah dia yang berhutang itu. Waktu itu Rasulullah itu punya hutang seekor anak unta kalau tidak salah. Dan kemudian ditagih, ternyata Rasul membayar dengan unta yang lebih baik. Kemudian orang itu bertanya, loh kok begini, ini lebih baik dari yang kemarin. Gak apa-apa, sebaik-baik manusia adalah yang paling baik membayar hutangnya. Nah, saya perlu menyampaikan ini karena saya bermuamalah dengan beberapa ikhwan dan akhwat yang ternyata dalam masalah ini tidak begitu amanah. Misalnya begini, ada orang datang untuk
ngambil barang di tempat saya. Kalau antum ke Solo, kenal ada toko buku Arafah kan, saya punya produk baju, saya punya produk buku, saya punya produk namanya Herba. Ada orang datang kemudian mau coba-coba jualan. Ini sudah mau hari raya Ustaz, saya mau jualan, tapi saya nggak punya modal. Kalau saya ambil barang dari Ustaz, kemudian saya jual, nanti saya kembalikan setelah 2 atau 3 bulan, gimana Ustaz? Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Orangnya jelas ini kok. Akhirnya barang diambil. Dia memberikan tenggat waktu 2 atau 3 bulan karena dia tidak terbiasa jualan, jadi nggak ngerti caranya seperti apa. Qadarullah ternyata laku. Jadi baru 1 bulan sudah laku. Maaf, kalau barangnya harganya dari saya 70.000, dia jual 100.000, berarti kan dia untung 30.000 nih ceritanya. Lah kalau uang itu sudah dibayarkan ke dia, Mas aku beli barang ini tak bayar, harganya berapa? 100.000, dia terima uang 100.000. Itu artinya apa? Uang dia cuma 30.000. Yang 70 itu uang saya, kembalikan ke saya, tahu nggak? Gitu loh. Nah, karena dia merasa notanya masih 2 bulan lagi, akhirnya dia putar uang itu. Yang 70.000 itu dia putar. Qadarullah 2 bulan kemudian saatnya membayar, dia tidak bisa membayar. Ayo bayar utangmu yang kemarin, sudah tak kasih modal. Nggak usah pakai modal, kamu ambil barang dijual, katanya 2 bulan, ini sudah bulan, kembalikan. Nggak bisa kembalikan. Loh kalau kamu tidak mengembalikan, kenapa? Nggak punya uang. Oh berarti barangnya nggak laku. Kalau nggak laku, kembalikan barangnya aja nggak apa-apa. Gedek juga, lo piye tak ke mumet. Nek barangnya wis payu berarti aneh duwite, nek kowe ngomong orang duit berarti barangnya dong payu. Pilihannya kamu kembalikan barang atau kamu bayar. Lah kok ora loro-lorone gitu loh. Ternyata barang wis payu dite ya ora ono. Ini ora kanca ngaji kaya ngono kuwi. Oke, wonge ning ra pas sore iki. Paling langsung meneng gitu ya. Saya bilang ngono kuwi lho, masing uripmu ora barokah ngono kuwi. Kenapa? Kalau kamu mengembalikan mau 2 bulan lagi, ya uangnya kamu simpan, bukan kamu putar lagi. Ini cara Allah mempermalukan kamu, tahu nggak? Wong barang wis payu kok ora iso mbayari, berarti duitnya kan mbok enggo. Lah kuwi duitku kok dudu duitmu kok. Wong marat terus mangsa sugih ya kowe kuwi gitu loh. Ya duit 100.000 mangsane dite dhewe. Ora Mas, kuwi sing 70.000 duitku. Duitmu sing 30, nek arep nganggo ya sing 30, sing 70 simpenan kok balekno. Kamu harus punya prinsip, najan wong melarat ning punya harga diri ngono lho Mas. Jadi kalau kita pinjam orang barang, kita harus kembalikan. Kalau sudah laku langsung kembalikan. Jangan berpikir muter-muter, nanti Allah mempermalukan kamu. Kamu puter akhirnya apa? Nyengser rampung-rampung kowe malah sing mumet tur isin. Nek ra iso didit, ra balekke dit ya ora apa-apa, balekno barang. Barangnya ya ora balik, dite ya ora ono. Kowe iki makhluk apa gitu loh. Ya Allah, saya paling jengkel kalau ketemu sama orang-orang pengajian model begini. Gue nek preman sisan, wong ngaji kok kayak dalil nih nyatanya kok yang ini ya. Akhlaknya baik? Enggak. Ini enggak baik. Jadi ketika Rasul mengatakan sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam memelunasi utang. Oke, lanjut.